Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abdul Munthalib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Tidak lama lagi pada 27 November 2024 hampir di seluruh kota itu akan punya gawe besar, yakni pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota dan bupati, dan salah satunya di Kota Malang. Bagaimana persiapan penyelenggaraan, bagaimana respon masyarakat, dan siapa saja kira-kira yang sudah mempersiapkan diri untuk menjadi kepala daerah. Karena undang Komisioner KPU Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Mas Nur El-Fatih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas Nur El-Fatih ini Komisioner KPU, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Tugasnya apa Mas? Tugasnya itu yang pertama kita di sisi perencanaan. Itu ya mulai dari kegiatan dan anggaran, termasuk di dalamnya ada tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pilkada. Oke. Itu mulai dari tahap perencanaan itu berarti mulai nyusun tahapan di divisi ini. Tahapan timelinenya itu ya. Iya. Oke. Cuma karena saya kan baru dilantik 13 Juni 2024 kemarin. Komisioner masih anget nih. Anyar nih. Iya. Periode pertama Mas ya. Periode pertama. Siap. Jadi perencanaan itu sudah disusun sebelumnya. Oke. Tapi meski demikian, tetap perencanaan itu kan masih memungkinkan untuk adanya perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi misalnya dalam waktu dekat kita akan ada kirap maskot pilkada. Nah itu ternyata kemarin dalam perencanaan kok belum kemarin masuk tema itu. Launching pilkada. Bedanya Launching, dengan itu apa? Beda ya? Beda. Jadi bedanya kalau launching itu kan kita peresmian bahwa pembukaan lah itu. Pilkada tahapan pilkada itu sudah dimulai di Kota Malang. Nah, kalau kirap ini se-Jawa Timur. Jadi gitu. Maskot Pilgub Jatim dan juga pilkada kota kabupaten masing-masing itu akan dikirap ke seluruh wilayah. Nah, jadi pertama yang Pilgub Jatim itu kemarin, tepat hari sekarang Rabu ya? Iya, Rabu. Nah, kemarin hari Selasa. Sekarang Kamis. Sekarang Kamis nih. Ya. Oke. Hari Rabu kemarin yang dari ujung barat itu Pacitan sudah di-launching kirapnya. Nah, itu terus bergulir di Pacitan kalau nggak salah mungkin 4 hari. Itu gawinya KPU Jatim berarti? Jatim, provinsi. Provinsi, cuman di selain penanggung jawabnya daerah masing-masing. Iya. Karena kan kirapnya melewati seluruh kota. Kapan di Malang? Di Malang insya Allah tanggal 24 sampai 28. 24 sampai 28, ya, oke. Jadi itu dari 2 titik Pak. Ujung barat itu dari Pacitan, ujung timurnya kita ambilnya dari Madura, seberang. Dari Sumeneb. Ini baru terjadi atau sebelum-sebelumnya juga sudah ada? Nah, untuk pemilu kemarin yang tahun 2024, pemilunya Februari, kirapnya itu kita gelar mungkin sekitar 6 bulan sebelumnya. 6 sampai 8 bulan saya sempat sebelumnya. lihat itu, tapi apakah itu kirap maskot atau apa yang kemarin? Apa hanya pemilu. Woro-woro begitu kayaknya ya? Ya, jadi gini, kalau yang itu dari seluruh Indonesia, waktu itu ada 6 titik ya. Aceh, Kalimantan, sampai daerah timur juga itu dari Papua. Nah, dari 6 titik itu ketemunya terakhir itu di Jakarta. Nah, kalau untuk pilkada ini nanti dari 2 titik Pacitan dan Sumeneb ketemunya di Surabaya. Gitu. Nah, kita Kota Malang itu tanggal 24 sampai tanggal 28 kita menerimanya dari Kabupaten Malang dan nanti estafetnya ke Kota Batu. Gitu. Kayak obor olimpiade. Nah, kurang lebih gitu. Jadi maskot yang Pilgub Jatim itu beredar ke seluruh kabupaten kota. Nah, yang untuk Kota Malangnya itu ya kita kirap keliling ke seluruh kecamatan, Pak. Gitu. Jadi nanti yang kita estafetkan ke Batu yang Pilkada Jatim, Pilgubnya, gitu. Pilwalkotnya, kecamatan. Mas Fatih, kaitannya dengan ini
Pilkada Kota Malang ini sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan, kendalanya apa yang sejauh ini? Kan ini masih kurang 4 bulanan kira-kira ya. Apa yang jadi problem atau persiapannya seperti apa sih? Kalau dari sisi persiapan, ya alhamdulillah tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa dari sisi perencanaan walaupun cukup ketat ya secara anggaran, tapi yang memungkinkan itu untuk kita lakukan penyesuaian. Gitu. Nah, terus saya tadi saya baru menjelaskan divisi perencanaannya saja untuk data. Kita saat ini alhamdulillah sudah selesai melakukan coklit. Oh, coklit. Ya. Jadi pekerjaan utama di divisi data itu adalah bagaimana kita menghimpun data pemilih itu menjadi sebuah DPT akhirnya nanti. Oke. Tahapannya itu kan dari DP4 dulu ya. DP4 itu adalah data potensial pemilih yang kami terima dari Kemendagri. Nah, itu disinkronisasi dengan data pemilu terakhir DPT kita. Nah, kemudian kita buat menjadi sebuah daftar pemilih yang nantinya itu kita masukkan ke dalam TPS-TPS yang komposisinya kalau sekarang itu maksimal 600 pemilih per TPS. Per TPS ya. Jadi agak berbeda dengan pemilu. Kalau kemarin 300 kalau tidak salah ya. Oke. Karena surat suaranya pun 4 satu kan. TPS makin banyak ya. Karena surat suaranya cuma 2. Jadi kecil. Gitu. Oke. Dan relatif lebih ini ya, simple ya sekarang surat suaranya itu dibanding dengan pemilu. Kalau pemilu itu ada 3 surat suara. Oh maaf, kemarin 5 ya, yang ini 5 ya. Nah, yang 5 itu Pilpres itu cukup simpel karena hanya foto dan nama. Oke. Gitu. Terus DPD juga tidak terlalu rumit walaupun banyak calon-calonnya, tapi tidak serumit yang untuk pileg. Caleg lah ya. DPRD, DPRD kota, provinsi maupun DPR RI. Nah, itu kan yang agak repot. Ada nama partai, ada nama calon-calonnya yang banyak sekali setiap partai. Partainya aja 18. Terus rata-rata di setiap dapil itu ada 10 nama. Ya. Nah, kalau besok ini lebih simpel. Simpel sekali. Ya, 2 surat suara untuk pilgub sama pilkada. Nah, isinya ya hanya paslon ya sama namanya. Tidak ada partai kan? Iya, tidak ada partai. Siap. Partailah yang mengusung paslon-paslon tersebut. Ya, Mas, kaitannya dengan coklit. Coklit itu berarti yang kemarin sudah ikut pileg misalnya. Itu ya dicoklit lagi begitu atau gimana? Iya, dicoklit lagi. Jadi semuanya. Ya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi pekerjaan data yang paling utama itu diantaranya ya kita melakukan coklit. Tahapannya 1 bulan. Jadi dari data tadi yang sudah kita terima, sudah disinkronisasi, kita masukkan ke dalam rencana TPS ya. Nah, setelah dimasukkan ke rencana TPS, kita tentukan, kita rekrut pantarlih namanya. Ya. Jadi petugas pemutakhiran data pemilih. Ya. Mereka harus melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan, apakah para pemilih ini orangnya masih ada di situ, apakah pindah, apakah sudah meninggal dan lain sebagainya, termasuk perubahan status. Mungkin yang tadinya masih TNI Polri, kemudian pensiun purna menjadi sipil, tadinya tidak punya hak pilih menjadi punya. Data itu sudah selesai belum itu? Alhamdulillah per Kamis minggu lalu kita sudah. Berarti data 100%. Perubahannya sudah ada? Sudah. Berapa persen perubahan itu? Sekarang kita sedang menginventarisir perubahan. Berapa sih total untuk Kota Malang DPT-nya itu? Kota Malang DPT-nya 600.000 sekian. Ini 600.000 ya. Lebih lah, hampir 700-an. Jadi itu untuk yang pemilih di pilkada nanti ya itu ya DPT ya. Kurang lebih segitu. Tapi ini kan belum kita tetapkan. Jadi saat ini masih masuk tahap rekapitulasi hasil coklit. Nah, jadi rekapitulasi hasil coklit itu tadi kita lihat data yang tersaring. Tersaring itu artinya yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu dikeluarkan dari data tersebut ya karena perubahan-perubahan status tadi. Tadinya misalnya masih warga sipil, dia keterima di Akpol atau Akmil. Nah, itu kan akhirnya jadi nggak punya hak pilih. Nah, itu kita keluarkan, kita clearkan dari situ. Nah, begitu pula susunan
di TPS-nya. Karena kadang-kadang ada yang salah penempatan TPS. Seharusnya warga di RT sini masuknya TPS ini, lah kok masuk TPS sebelahnya. Begitu pula yang dalam satu KK. Secara aturan itu tidak boleh satu KK itu pisah TPS. Nah, maka dengan coklit ini kita akan ngecek ke lapangan. Nah, jadi akan ketahuan yang oh ya ini ternyata kemarin salah penempatan TPS. Ya wis kita benarkan. Lah, nanti di tingkat kelurahan oleh BPS kami akan dilaksanakan sidang pleno DPHP singkatannya. Daftar pemilih hasil pemutakhiran. Itu antara tanggal 1 sampai 3 Agustus. Kemudian nanti dilanjutkan di tingkat PPK sama pleno DPHP juga tanggal 5 sampai tanggal 7. Nah, kemudian setelah data-data itu siap dari tingkat PPS dan PPK ya. Nah, di tingkat kota nanti akan menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Artinya secara prinsip kan lebih rumit kemarin ya, yang pemilihan pilpres, pileg itu ya daripada pilkada. Kira-kira begitu atau sama saja sebenarnya, ya tingkat kerumitannya? Tahapannya hampir sama ya. Yang membedakan itu dari sisi waktu. Oke. Nah, waktu itu kalau kemarin waktu pemilu itu agak longgar. Nah, sekarang ini sepertinya dimampatkan gitu, sehingga ya wis waktunya sangat-sangat ketat ini. Kemarin itu masa kerja Pantarlih 2 bulan ya waktu yang pemilu, tapi untuk pilkada ini hanya 1 bulan. Dan itu nutut ya? Alhamdulillah nutut. Ya kita kejar pokoknya. Sesuai dengan tahap. Ya, untuk ini kan pilkada, ini calon itu batas akhir pendaftaran apa sih? Batas akhir pendaftaran memang sekarang belum dibuka kecuali untuk yang perseorangan nih. Yang perseorangan sudah berproses. Kenapa yang perseorangan itu lebih awal? Karena kalau yang perseorangan itu ada tahapan verifikasi dukungan. Itu. Atau yang disebut faktual itu ya maksudnya? Iya. Sebelum verifikasi faktual ada verifikasi administrasi. Ya. Jadi jumlah dukungannya itu harus minimal 48.882. Kalau nggak salah ya. Nah, mereka harus menyerahkan dokumen dukungan baik berupa KTP maupun surat dukungan, surat keterangan bahwa yang bersangkutan mendukung. Nah, kemudian setelah kita verifikasi secara administratif, ada verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu kita lakukan dengan metode sensus. Jadi orang per orang. Ya, dari KPU. Itu tanya satu persatu gitu? Satu persatu. Itu kita lakukan di tingkat kelurahan ya. Di tingkat kelurahan. Jadi teman-teman ya kemarin itu ya kita perbantukan semualah mendatangi dari rumah ke rumah. Kemudian ketika tidak bisa ditemui di rumahnya, itu LO dari paslon yang bersangkutan yang mendaftar sebagai calon untuk itu yang diverifikasi kan bener nggak? Kamu menyerahkan KTP yang bersangkutan itu aja. Jadi kita tanya dulu apakah jenengan benar yang misalnya Bapak Abdul Muthalib gitu dengan NIK sekian. Nah, nanti saya coba Pak KTP-nya mana kita cocokkan. Nah, kemudian pertanyaannya cuma satu. Apakah benar Bapak mendukung calon ini? Begitu jawab, oke benar, ya sudah. Berarti verifikasi selesai untuk jenengan. Nah, saat ini, hari ini di kantor, kita laksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual. Masih proses nih ya? Masih proses ya. Kalau berhasil memenuhi angka yang disyaratkan 48 sekian 48.882, berarti secara otomatis dia sudah berhak untuk mendaftarkan. Sudah lolos itu ya? sebagai calon independen ya kan, atau calon perseorangan yang non partai. Nah, tapi kalau tidak lolos masih ada tahapan masih ada tahapan perbaikan dukungan. Jadi menyerahkan dukungan lagi untuk memenuhi kekurangannya. Nanti kita cek lagi secara administrasi. Setelah itu verifak lagi. Kalau nggak salah nanti endingnya di tanggal 18 Agustus mungkin. Ada kesan itu begini. Jadi kalau calon perseorangan itu seolah-olah dalam tanda petik itu diganjal KPU itu benar tak? Atau karena
bikin repot KPU apa ya, Boy? Enggak ya? Enggak Atau lah. saking sulitnya Enggak lah. syarat itu ya? Enggak. Jadi gini, syarat itu semua kan memang sudah ada aturan ya, ada undang-undangnya, ada PKPU-nya, sampai ada juknisnya juga bagaimana Oke. kita melaksanakan itu. Jadi kami yang di tingkat KPU kota, kabupaten, provinsi juga, ini kan pada dasarnya kita hanya melaksanakan Oke. aturan-aturan tersebut, kita implementasikan secara teknis. Gitu. Nah, ini produk undang-undangnya kan adanya di pusat toh. Nah, dan itu semua juga sudah hasil pembahasan yang cukup dalam saya rasa dari para ahli dan juga DPR RI dan juga pemerintah gitu ya. Oke. Nah, artinya ya kami melaksanakan produk undang-undang itu saja. Gitu. Jadi kalau akhirnya berkembang opini ganjal soalnya ngerepoti ya, gitu. sama sekali tidak ada. Gitu. Oke, Kami oke, hanya oke. melaksanakan itu ya memang aturannya seperti itu. Oke. Ya, Mas, ini kaitannya dengan baru saja ini yang lagi hangat itu adalah putusan MK ya, Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Irman Gusman di DPD ya, DPD Sumatera Barat atau mana. Itu implementasi ke pilkada itu seperti apa ya? Karena kan kita tahu sedang ramai di Malang ini ada salah satu tokoh atau calon yang juga statusnya sama, mantan terpidana tipikor ya. Itu sikap dari KPU gimana Mas untuk yang di daerah Mas di kota? Saya rasa ini memang pertanyaan yang paling sering dilontarkan ke KPU akhir-akhir ini. Gimana itu? Ya. Turunannya di daerah yang penting. Oke. Jadi begini, kami sudah jelas sikapnya bahwa kami masih menunggu arahan dari KPU RI. Karena kami tidak bisa kalau kami tiba-tiba langsung menafsirkan sendiri apakah itu menjadi jurisprudensi atau tidak, itu kami tidak bisa. Gitu Jadi ya. kami sifatnya kan memang secara kelembagaan hierarkis. Jadi apa yang disampaikan oleh KPU RI itulah yang kami laksanakan. Jadi dari KPU RI ke KPU provinsi baru ke Berarti sampai kota. detik ini meskipun MK telah meloloskan Irman Gusman yang juga mantan terpidana korupsi, kemudian ancamannya di bawah 5 tahun, itu kan kasus Irman Gusman. Iya. Tetapi untuk di daerah lain belum tentu sampai hari ini belum ada keputusan. Intinya begitu kan? Dan keputusannya nanti kalau sudah KPU pusat meloloskan baru daerah menjalankan. Intinya gitu kan? Jadi kami sifatnya konsultatif. Oh gitu. Ada kondisi seperti ini di Kota Malang, itu kami sampaikan ke KPU RI melalui KPU provinsi. Oke. Nah, nanti jawabannya dari pusat dan provinsi seperti apa, itulah yang akan kami laksanakan. Tapi sejauh ini kan belum, karena yang bersangkutan belum mendaftar. Belum mendaftar. Belum mendaftar ya. Oke, itu ya. Jadi seperti itu. Ini pertanyaan semua orang nih. Benar. Boleh atau enggak? KPU meloloskan enggak? Soalnya ada beberapa pihak yang kita tunggu aja, KPU sampai meloloskan kita gugat KPU. Kalau itu terjadi gimana? Sebenarnya ya kami sudah siap sih dengan gitu ya. gugatan-gugatan apapun itu ya. Contoh misalnya kemarin waktu calon independen melakukan pendaftaran, ternyata di verifikasi administrasi itu ternyata sempat nggak lolos ya? kan? Dan gugat ke Bawaslu gitu. Ya. Oke. Nah, awalnya kita melakukan mediasi. Nah, setelah mediasi juga belum ketemu ininya ya, bagaimana ini solusinya, dan dari KPU kami jelas sikapnya bahwa kita harus sidang terbuka. Agar apa? Ya, agar semuanya juga transparan. Oke. Gitu. Dan ternyata memang dalam sidang terbuka tersebut, adjudikasi ya istilahnya, ya KPU juga ternyata yang justru yang menang inilah pihak paslon tersebut, gitu kan. Ya kami melaksanakan hasilnya. Hasil dari sidang tersebut bahwa yang bersangkutan boleh untuk memberikan lagi dukungan yang sebelumnya itu tidak lolos administrasi, ya, sampai akhirnya masuk ke tahap verfak. Ya kami laksanakan. Ya. Gitu. Saya bayangkan jadi KPU ya repot juga loh ya. Kemarin ketika tidak lolos
administrasi itu suara dari masyarakat sih macam-macam lah, wah KPU ini macam-macam lah. Begitu lolos, wis berarti wis diberesi, macam-macam kan aneh. Ya, tapi saya sepakat KPU adalah pelaksana. Pelaksana, saya kira itu ya. Oke, Mas Fatih, saya kira diskusi ini insya Allah memberikan pencerahan lah kepada masyarakat. Intinya masyarakat ya tentu ingin tahu lah beberapa hal terkait dengan persiapan, kemudian juga tentang aturan main dari pilkada ini, karena ini adalah pilkada menurut saya ya seru juga menurut saya ini, karena yang salah satu yang ditunggu-tunggu adalah tentu boleh tidaknya salah satu calon itu yang lagi tersandung, baru saya tersandung persoalan tipikor. Itu Mas Fatih, terima kasih waktunya. Matur nuwun Pak Thalib. Sehat selalu, karena ini mendapat amanah besar dari masyarakat untuk melaksanakan pilkada secara sukses. Kita semua doakan supaya sukses. Amin, amin. Baik sahabat ABN Insight, diskusi dengan Komisioner KPU Kota Malang, Mas Nur El Fatih, semoga ini manfaat. Kita semua tentu berharap pilkada di seluruh kota dan khususnya di Kota Malang ini sukses, damai, tidak ada persoalan apapun, tidak kalau perlu tidak perlu ada gugatan dan kita dapat memilih pemimpin yang bisa adil. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.